Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Cerita Dong Mas. Hari ini kita akan membahas cerita horor. Terima kasih sudah menonton. Sebelum kita mulai, ada baiknya jika kalian melihat sekeliling. Karena bisa jadi, kalian tidak sendirian menikmati cerita malam ini. Ingat, kita tidak pernah sendirian. Pabrik gula SMO adalah salah satu pabrik gula terbesar di wilayah ini. Tidak hanya terbesar, melainkan satu-satunya pabrik yang dibangun di sini. Pabrik ini berdiri jauh sebelum saya lahir di dunia ini. Besar, megah, dan luas adalah kata-kata yang membuatnya dikenal luas. Namun, di balik itu, ada dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Sesuatu yang akan membuat orang ngeri bila mengetahui bahwa di balik nama besar pabrik itu adalah Kerajaan Demit. Banyak yang sadar atau tanpa sadar pernah mengalaminya, karena di sini adalah pusatnya. Pabrik gula ini berdiri di atas tanah seluas ratusan hektar. Saya tidak tahu seberapa luas, tapi bila dibandingkan dengan desa saya, bisa ratusan kali luasnya. Desa saya sendiri terbagi menjadi 12 RT. Jadi, bisa kalian bayangkan sendiri berapa luasnya. Tidak termasuk kebun tebu. Pabrik ini begitu luas sampai harus dibagi menjadi 4 zona, timur, barat, selatan, dan utara. Saya akan mengulas perlahan-lahan karena apa yang saya sajikan membutuhkan detail agar kalian bisa membayangkan berdiri di sini. Terlepas dari luas dan besarnya pabrik ini, batas yang paling mencolok adalah, pabrik ini diapit oleh 2 desa, sebut saja Desa A dan Desa B. Desa saya adalah Desa A. Kenapa saya mengatakan ini? Karena semua ini nanti berhubungan satu sama lain. Pagi itu, udara sangat dingin. Saya baru saja selesai salat subuh di surau dekat rumah. Setelah salat, biasanya anak-anak desa akan berkumpul di depan surau. Mumpung hari Minggu, ayo melaku-melaku, kata teman saya, Jamal. Semua teman saya setuju. Saya langsung tanya, Gok Andy, bagaimana kalau kita masuk ke dalam pabrik? Siapa tahu kita bisa menemukan bola tenis di sana. Ada hal yang selalu saya lakukan bareng anak-anak desa, yaitu masuk ke pabrik gula di samping desa. Alasannya, di sana banyak hal yang kami suka, salah satunya adalah bola tenis. Setiap Sabtu sore, para petinggi pabrik gula akan bermain di lapangan tenis di dalam pabrik. Bola-bola tenis sering keluar lapangan dan hilang di rerumputan liar yang tumbuh di samping lapangan. Bola-bola itu yang kami pungut untuk dibawa pulang. Kenapa harus bola tenis? Bola tenis selain mahal, bisa dipakai untuk berbagai permainan tradisional. Di mata kami, anak-anak desa, bola itu sama berharganya dengan mainan grade mahal. Selain bola tenis, alasan kami suka masuk ke dalam pabrik adalah karena suasananya sejuk. Di dalam lahan yang begitu luas, banyak pohon tua dan besar, sehingga meski siang hari, cahaya matahari tidak bisa menembus, menciptakan suasana damai dan sejuk. Berangkatlah kami menuju pabrik gula. Jalur yang biasa kami lalui adalah jalur timur. Namun, kami terhenti ketika sampai di jalur timur. Loh, kok tutup, kata Andi. Saya baru ingat, hari Minggu gerbang timur ditutup karena hari Minggu adalah waktu jemaat gereja untuk berkumpul. Gerbang timur identik dengan pagar besi tinggi, di sampingnya ada gereja. Gereja Jawi Wetan, itu yang saya ingat. Gerejanya tidak kalah tua dengan pabrik, sudah berdiri sebelum saya lahir. Namun, konon, gereja ini terkenal angker. Tapi sabar, nanti akan ada waktunya untuk bahas gereja ini. Kami kebingungan, sepertinya rencana kami akan batal. Sampai si Udin ngomong nyeletuk, yo opo nek liwat perumahan Londo, gimana kalau lewat perumahan Belanda? Saya terdiam sebentar. Mendengar nama perumahan Londo membuat saya bergidik ngeri. Karena jauh di jalur utara memang ada gerbang tua yang sudah lama ditinggalkan. Di sebelahnya, ada tanah luas berpagar, di sana berjejer rumah besar nan megah. Ada sekitar 6-7 rumah dengan gaya arsitek yang sama, khas Belanda. Sejarahnya, rumah itu dulu memang bekas rumah orang-orang Belanda yang memiliki jabatan di pabrik gula ini.
Namun, yang bikin saya merinding adalah semua rumah itu sudah kosong bertahun-tahun, tidak dihuni lagi, bahkan hingga saat ini. Cerita dari mulut ke mulut, kabarnya banyak yang pernah melihat seseorang berdiri di kaca, menatap kosong jalanan ketika seseorang melintas. Mereka melihat orang Belanda lengkap dengan pakaian khas mereka, tersenyum menyambut siapapun yang lewat. Alasan kenapa teman saya mengusulkan itu adalah karena di perumahan Londo, tepatnya di rumah paling ujung, ada tembok pembatas. Salah satu bagian temboknya sudah runtuh beberapa bagian, jadi dapat dipanjat oleh kami yang masih anak-anak. Kami pun menuju jalur utara, jalan kaki menyusuri jalan. Sampai di sana, satu demi satu kami memanjat, melompat, dan sampailah di depan rumah megah yang berjejer. Hal yang paling mengganggu dari rumah ini adalah gaya desain rumah yang hampir sama semua. Yang paling mencolok adalah kaca hitam besar di samping pintu. Setiap melewati rumah itu, saya berusaha untuk tidak melihat ke dalam kaca itu, karena setiap melihat kaca itu, saya terbayang wajah-wajah Belanda yang sering saya bayangkan karena cerita-cerita yang tersebar. Namun, saya selalu gagal. Saya selalu melihat ke arah sana, memang tidak ada apa-apa, tapi bulu kuduk saya selalu merinding tiap melihatnya. Teman-teman saya yang lain tampak biasa saja, berjalan tanpa beban, sedangkan saya, was-was, perasaan tidak enak ketika melewati rumah itu selalu muncul tiba-tiba. Seolah-olah saya sudah ditunggu oleh mereka. Mereka yang menghuni perumahan Londo ini. Akhirnya, kami sampai di jalan kecil yang menuju ke kawasan pabrik. Saya bisa melihat gerbang utara yang dikerangkeng dengan rantai di belakang. Kami menyusuri jalanan itu, di timur terlihat samar-samar bangunan tua sekolah TK yang dipisah dengan pagar kawat tinggi. Sebelum saya lanjutkan, tidak ada salahnya saya bagikan denah lokasi zona utara yang akan jadi fokus cerita kita malam ini. Perhatikan setiap lokasi detail tempat-tempatnya. Ada satu hal yang bikin saya bertanya-tanya, sebuah lahan kosong yang ditumbuhi oleh pohon mangga. Aneh, di bawahnya rumput tinggi-tinggi setinggi lutut orang dewasa. Dalam hati saya bertanya, kenapa orang pabrik tidak ada yang memotong rumput itu biar bersih saja? Namun, rupanya ada alasannya. Lapangan tenis sudah terlihat. Di samping lapangan tenis, ada dua pohon asem yang sudah berumur puluhan tahun. Besar sekali dan mencolok dibandingkan pohon-pohon lain, sehingga lapangan tenis begitu sejuk ditutupi rindangnya dedaunan pohon asem. Jauh di belakang lapangan tenis, tepatnya di antara lahan kosong dan gedung TK, ada satu pohon lagi yang mencolok, yaitu pohon beringin. Sampai sekarang, tahun 2019, pohon ini masih berdiri. Saya tidak pernah suka pohon itu. Bahkan sejak saya bersekolah di TK, saya masih ingat jelas kenangan yang nanti akan saya ceritakan secara perlahan. Intinya, pohon itu berada di tempat yang terisolasi, butuh waktu untuk menembus tingginya rumput liar di samping lapangan tenis. Akhirnya kami masuk ke lapangan tenis. Ada pintu pagar kawat di sekelilingnya, sangat tinggi pagarnya, berguna agar bola tidak keluar dari lapangan, namun selalu ada saja bola yang berhasil keluar. Di sana, kami mulai mencari bola tenis yang mungkin masih ada sisa Sabtu sore kemarin ketika petinggi pabrik bermain. Namun, mata saya tidak fokus. Saya lebih tertuju pada dua pohon asem yang bersebelahan, sama besarnya. Entah ada apa di sana, tapi bulu leher saya selalu meremang setiap melihat pohon itu. "Aku nemu bal kilo. Aku nemuin bola ini loh," teriak teman saya, Jamal. Saya dan Udin serta Dayat mendekat. Bola segera diamankan di saku milik Jamal. Kami akhirnya bermain-main dulu di lapangan tenis. Tempatnya adem dan benar-benar enak buat rebahan tidur. Tapi, ada yang mengganjal pikiran saya, seolah-olah ada yang mengawasi saya entah dari mana. Dayat yang mengusulkan pertama, "Mumpung nang Kenny, ayak golek jambu, wes mating koyoe." Mumpung di sini, ayo cari jambu, sudah matang kayaknya. Berbicara tentang jambu, ada satu tempat di mana kami bisa menemukan banyak pohon jambu biji, yaitu rumah dinas supervisor. Akhirnya kami pergi lebih ke barat, di samping kiri kami bisa melihat berjejer rumah besar. Tidak sebesar perumahan Londo,
namun rumah di sini sudah cukup besar karena rumah ini khusus untuk para supervisor pabrik. Sayangnya, setahu saya hanya 2 atau 3 rumah yang dihuni, sisanya dibiarkan kosong tak berpenghuni. Alasannya, karena ada cerita yang sangat mengerikan yang pernah saya dengar dari seseorang di tempat ini. Kisah itu adalah didatangi pasukan pocong. Awalnya, cerita ini saya dengar dari Mas Hendra. Mas Hendra ini dari luar kota. Beliau dapat kerja di pabrik ini lewat pamannya, Om Ardi, yang kebetulan menjabat sebagai supervisor. Selama bekerja di pabrik ini, Om Ardi dapat rumah dinas, dan diajaklah Mas Hendra menginap. Mas Hendra nurut saja, karena memang beliau waktu itu masih muda, belum kepikiran ngekos apalagi punya rumah. Singkatnya, suatu malam, Om Ardi pamit, katanya beliau sudah urus cuti dan rencananya mau pulang kampung. Disinilah Mas Hendra akan ditinggal di rumah itu sendirian. Mas Hendra yang tidak tahu apa-apa dan baru mengenal lingkungan ini, jawab iya-iya saja, toh rumahnya besar dan nyaman. Sebelum Om Ardi pergi, beliau berpesan, "Nek awakmu krungu suara opo ae, gak usah metu. Tinggal turu ae yole, kalau kamu dengar suara apa saja, tidak usah keluar, tinggal tidur saja ya nak." Mas Hendra cuma mangut-mangut, beliau tidak bertanya lebih rinci. Mungkin hanya pesan biasa saja, pikirnya. Rupanya, itu bukan sekedar pesan biasa, melainkan sebuah peringatan. Malam semakin larut, Mas Hendra duduk di teras menikmati semilir angin malam. Berkawan segelas kopi dan rokok, beliau memandang ke kanan kiri, namun sepi. Om Ardi sendiri bilang, samping kiri kanan rumah ada penghuninya, tapi Mas Hendra tidak pernah berjumpa sama sekali. Mungkin sudah tidur, pikir Mas Hendra. Semakin larut, suara hewan malam terdengar semakin riuh. Mas Hendra bersiap mau masuk rumah, namun beliau dikejutkan oleh suara asing yang tiba-tiba melintas. Ngiri iki, itu adalah ringkikan kuda. Mas Hendra kaget. Bagaimana bisa ada suara kuda di tempat seperti ini? Namun, rupanya tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Jadi, dia mengambil senter dan jaket, lalu mencari sumber suara itu. Tanpa Mas Hendra sadari, beliau meninggalkan perumahan dinas, melangkah melewati jalanan sepi. Penerangan di kawasan pabrik memang tidak terlalu bagus, berbekal cahaya bulan. Mas Hendra menelusuri jalan, ia bergerak menuju lapangan tenis. Namun, suara itu semakin jauh. Rasa penasaran memenuhi isi kepalanya, Mas Hendra tidak memikirkan apapun, lebih tepatnya belum curiga. Rupanya, tanpa Mas Hendra sadari, beliau sudah memasuki perumahan Londo. Kali ini suara itu sudah lenyap dan Mas Hendra seolah baru sadar bahwa dia sudah berjalan sejauh ini.